Ya. Karena saya sendiri pernah ngeliat kayak gitu, itu nggak bisa ngeliat jelas kok. Kayak gitu cuman sekelibet gitu. Dan tidak sesolid itu, tidak senyata itu enggak. kita kayak seperti kita sebagai manusia ya. Enggak, dia cuman kayak gitu. Tapi kalau kayak kita setengah sadar, suka ketiduran di mobil gitu, nunggu di lokasi syuting gitu kan. Kita ketiduran di mobil, itu memang kayak wajahnya jelas gitu. Kadang kita tidur gitu kan, di depan muka gitu. Tapi kalau lihat yang aslinya itu saya paling kayak sekelibat gitu. Karena kayak kita lagi tidur gitu kan, malam gitu. Kadang pintu kebuka kayak ada orang lewat gitu. Kita cari nggak ada ya. Karena menurut banyak orang dan itu langsung bulu kuduk, dan kita tuh kalau ngelihat sesuatu kayak gambar apa, memang itu real tuh biasanya berasa. Ada kode di badan sendiri ya. Karena memang orang bilang kan sebenarnya frekuensi paling mudah untuk bersentuhan, bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata adalah pada saat kita berada di frekuensi menjelang tidur ya, setengah tidur kalau istilahnya ya. Baiklah, rep-repannya akhirnya pun juga terjadi. Oke. Dan seperti kita ketahui bahwa sepertinya banyak sekali cerita-cerita yang memang disampaikan oleh Sinta, dan banyak juga cerita-cerita menarik lainnya yang akan dibagikan oleh medium lain yang akan bergabung bersama kita tetap di Medium. Tasya, kita sepertinya akan membiarkan untuk Sinta duduk di sini. Sepertinya kamu juga perlu menjaga dia ya? Iya, terus takutnya nyamber terus karena Kak Sintanya sensitif banget. Baik, tapi bagaimanapun juga saat ini saya akan segera mengundang medium kita yang pertama untuk membagikan pengalaman mistisnya. Saya ajak semuanya untuk berdiri tentunya untuk mengundang medium kita yang akan bergabung bersama kita malam ini dan membagikan pengalaman mistisnya. Ada Wina. Baik, selamat malam. Silakan. Kasih. Wina, penjual kopi, melihat bayangan aneh pada hasil fotonya. Wina, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama medium di malam hari ini, dan saya akan persilakan kepada Wina untuk menceritakan secara langsung kepada Tasya, Ervan, Sinta dan juga teman misteri di rumah pengalaman misterinya Anda. Terima kasih. Saya 5 tahun yang lalu atau lebih saya dagang kopi di daerah Durensawit di BKT. Nah, waktu sekitar jam 9 hujan turun deras sekali. Nah, terus setelah hujannya reda tuh wilayah BKT itu indah sekali. Kelihatan lampu-lampunya gitu kan. Jadi ngundang saya untuk ngambil foto gitu kan. Mau foto itunya tuh jembatan BKT-nya maksudnya. Nah, terus saya ambil tuh, saya foto tuh. Saya maksudnya mau foto jembatannya. Pas hasilnya saya lihat, "Dek, ini apaan, Dek?" Sosok apa yang sebenarnya tertangkap kamera Anda? Tertangkap kamera itu foto bayangan putih, tinggi besar, melebihi pohon yang samping dia gitu. Ini kejadian, ini fotonya? Iya. Oke, jadi ada sosok di bagian belakang ya? Di belakang pohon ya sepertinya ya? Di depannya pohon itu. Ya. Tasya, mungkin boleh Tasya saya minta tolong dulu untuk pengalaman dulu dari Wina saat ini. Dan juga mungkin pernah ada pengalaman lain? Mungkin Wina saya persilakan untuk berdiri untuk dilawan terlebih dahulu oleh Tasya. Mungkin aku ngebahas sama yang kenapa bisa ke foto itu ya. Mungkin itu kalau Ibu Winanya sendiri sih nggak sensitif, nggak aneh-aneh lah gitu, nggak ada hal yang aneh. Tapi mungkin waktu itu nggak sengaja ke foto, dan memang suasananya di situ lagi karena hujan itu ya lembab, itu mengundang banyak sosok di situ. Yang kebetulan jadi ke foto. Tapi kalau Ibu Wina sendiri sebenarnya nggak ada yang aneh, nggak sensitif. Nggak pernah melakukan apa-apa juga. Jadi bukan ke foto karena ada sengaja energi yang dipunya gitu kan. Tapi memang Bu Wina palingan dalam kehidupan Bu Wina sehari-hari memang tidak pernah melihat hanya sekali itu aja ya palingan ya. Atau mungkin ada beberapa kali tapi dalam jumlah yang tidak sebanyak itu mungkin ya Bu Wina ya. Oke, sebentar Bu Wina. Sepertinya Sinta bisa. Apa yang dirasain apa? Kasih aja mau masuk. Sosok apa?
ada lawan dadanya pasti sakit. Nggak ada yang masuk dulu ya. Ini ada perempuan memang, tapi masih agak jauh, nggak deket. Oke. Nggak ada yang masuk dulu, nggak boleh. Kalau saya belum bilang masuk. Bentar tahan. Bisa? Bisa menahan? Man, Aman? Oke. jauh kok. Oke, baik. Jadi kejadian setelah itu, pada saat setelah kejadian foto? Dengan hari berikutnya, malam berikutnya, dagangan saya rada sepi gitu. Tidak seperti biasanya gitu ya, menurun. Iya. Terus saya coba ke orang pintar, saya tanyain gitu. Memang iya karena itu. Ya setelah saya komunikasi sama orang pintar begini-begini, akhirnya alhamdulillah agak rame lagi gitu. Sosok apa? Bentar. Aku ngeliat ada perempuan yang nempel sama ibu nih, kuntilanak. Ini apa senyum-senyum? Oke. Nempel banget soalnya. Sosoknya seperti apa? Kuntilanak. Kuntilanak. Ini saat ini yang lagi berada di studio, artinya sosok kuntilanak yang menempel pada Bu Wina yang tadi Tasya katakan bahwa memang asalnya dari rumah artinya ya Tasya Dari ya? rumah. Dan ini nggak tua ya. Jadi memang karena kita ketahui bahwa ya seperti biasa apabila terjadi mediumisasi Siapa nih? Kamu siapa? Kamu siapa? kamu siapa? Kamu siapa? Ini total berbeda sekali dengan sosok yang kita bicarakan tadi. Oke. Kamu siapa? Kamu dari mana? Rumahnya daerah mana? Rumahnya daerah mana? Duren Sawit. Kamu dari sana, dari rumah Bu Wina? Oh, ini sosok yang sebenarnya nempel kepada Bu Wina ya artinya ya Tasya ya? Sepertinya. Atau berbeda? Kamu kenapa nempel-nempel? Jadi sekali lagi memang karena tadi di awal juga Sinta pun sempat berinteraksi dengan sosok nenek yang memang mengikuti dia, tapi di lain sisi saat ini posisinya Sinta itu sangat amat sekali menjadi mudah untuk berinteraksi atau menjadi medium. Oke. Ibu pernah ada ikut ritual tanpa sengaja gitu? Ritual. Datang ke orang pinter mungkin? Iya. Iya, pernah. Iya. Di sana ngapain? Ya, dia katanya, saya dagang kopi di sana, harus sediain kopi pahit sama rokok.